beberapa daerah. Tapi ada honorer yang direkrut karena berbagai macam cara, yang kemudian setelah itu minta diangkat ASN. Nah ini kalau terus-menerus tentu menjadi tantangan kita semua. Jangan-jangan kalau honorer terus diangkat, ini republik kita jadi republik honorer ini Pak Mendagri. Karena fresh graduate yang per tahun rata-rata kurang lebih hampir 1 juta anak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan channel Almah ya. Nah teman-teman, di sini saya akan memberitakan pernyataan yang cukup mengejutkan dari Bapak Menpan RB yang sebelum-sebelumnya selalu mengatakan bahwa memprioritaskan tenaga honorer. Kali ini ada pernyataan yang cukup menjadi tanda tanya terkait dengan pernyataan beliau baru-baru ini yang mengatakan bahwa jangan-jangan kalau honorer terus diangkat, kita jadi republik honorer. Ya, nanti teman-teman saya akan putarkan cuplikan video pernyataan beliau secara lengkap dan utuh, jangan dipotong-potong ya. Selanjutnya di sini kita baca dulu berita dari Kompas yang juga mengangkat judul seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini kita lihat, oh ya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe channel ini. Kalau teman-teman ingin memiliki buku kami yang ini, ya silahkan lakukan pre-order. Cetakan pertama dan cetakan kedua sudah habis. Cetakan ketiga insya Allah tanggal 29 ini nanti sudah ready dan siap kirim kembali ke seluruh Indonesia. Oke, jika ingin memiliki buku ini atau memiliki tryout, silahkan klik link yang ada di bawah untuk mendapatkan buku ini. Oke, kita lanjut ke beritanya. Di sini diberitakan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan saat ini ada tenaga honorer yang direkrut dengan berbagai cara. Ia mengungkapkan tenaga-tenaga honorer tersebut meminta diangkat menjadi aparatur sipil negara. Dalam sambutannya, usai penandatanganan keputusan bersama tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilu 2024, Azwar Anas menilai kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam reformasi birokrasi. Ada honorer yang direkrut dengan berbagai macam cara yang kemudian minta diangkat ASN. Nah, ini kalau terus-menerus tentu menjadi tantangan kita semua. Jangan-jangan kalau honorer terus diangkat, negara kita jadi republik honorer, ujarnya lagi. Padahal kata Azwar Anas, setiap tahun rata-rata ada 1 juta fresh graduate atau lulusan dari perguruan tinggi. Dengan kondisi seperti itu, ia khawatir para fresh graduate nantinya tidak akan mendapatkan tempat sebagai ASN. Oke, itu ya yang ditulis oleh Kompas. Meskipun demikian, Azwar Anas mengakui tetap ada tenaga honorer yang berkualitas di berbagai daerah. Nah, kalau ini saya sepakat karena memang banyak tenaga honorer kita yang betul-betul berkualitas di berbagai daerah. Kalau di tempat saya sendiri juga saya melihat tenaga-tenaga honorer itu bahkan sangat-sangat mahir dan sangat-sangat ahli di bidangnya ya. Oleh karenanya, mantan Bupati Banyuwangi ini menekankan pentingnya penataan SDM pemerintah. Di satu sisi, kita mendorong supaya ASN bersaing, melayani di era disrupsi dan sebagainya. Tapi di sisi lain, gelembung-gelembung honorer terus tumbuh. Ada yang honorer memang kualitasnya bagus di berbagai daerah, ungkap Azwar Anas. Ya, itu berita yang ditulis oleh Kompas. Teman-teman simak pernyataan lengkap beliau berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati senior kami, Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Dr. Tito Karnavian. Beliau ini pemain tetap, saya ini pemain pengganti. Jadi harus banyak nanya sama pemain tetap ini. Dan beliau sering mensupport kami sejak saya jadi bupati, bahkan ketika jadi kepala LKPP. Cuman di LKPP saya cepat menguasai keadaannya. Di sini banyak urusannya, tapi anggarannya nggak banyak. Kata beliau tadi, beliau kan sudah PJ 2 minggu. Beliau cerita tadi Pak Alex, di sini ini kerjaan banyak, uangnya sedikit. Iya Pak, insya Allah pahalanya banyak. Pak Menteri Dalam Negeri yang kami hormati, kami banggakan, dan seluruh tim para dirjen yang hari ini hadir pada kesempatan ini, para direktur dari Kemendagri, Ketua KSN, Ketua Bawaslu, Kepala BKN, PLT. Ini habis pemain tetap sekarang PLT karena
Beliau memang sudah lama di situ, jadi banyak hal yang beliau kuasai di tempat itu. Para gubernur, para bupati, wali kota seluruh Indonesia yang hari ini hadir secara daring, para sekretaris jenderal, sekretaris kementerian, sekretaris utama, para sekretaris daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten kota, dan hadirin yang berbahagia. Hari ini terima kasih di kantor Kemenpan RB, walaupun tidak sebagus di kantor Kemendagri, tapi tempat ini tempat serbaguna ini Pak, bisa untuk olahraga dan lain-lain. Kami bersama Ibu Sestama, kemudian juga para deputi hadir pada kesempatan ini dan seluruh eselon 1 di Kemenpan RB. Ibu dan Pak sekalian saya hormati, tentu kegiatan ini amat sangat penting dalam upaya untuk mewujudkan birokrasi yang netral, SDM, ASN yang bisa mensupport agenda pemerintah, yaitu salah satunya adalah pemilihan umum yang nanti akan digelar, yang sudah tahapannya sudah ditentukan oleh Bawaslu dan juga oleh Kemendagri. Ibu dan saya hormati, sering disampaikan oleh berbagai pengamat dan juga oleh Pak Mendagri bahwa ekonomi kita ini ke depan akan menuju 4 besar dunia di 2050. Tentu ini membutuhkan persiapan yang sungguh-sungguh dari kita, bukan hanya soal kemandirian industri di dalam negeri, tetapi juga SDM aparatur kita dan kesiapan sistem politik kita yang mendukung agar ekonomi kita ke depan bisa betul-betul menuju ke 4 besar ini telah dipersiapkan dengan baik. Oleh karena itu, Bapak Presiden sering menyampaikan bahwa birokrasi itu bukan hanya soal tumpukan kertas. Ini mumpung ada para sekda, saya sampaikan lagi, birokrasi itu kata beliau harus melayani dan berdampak. Melayani ini macam-macam Pak Mendagri, saya ketemu para bupati, yang paling pertama senyum saja kalau ada orang datang. Ini maksudnya ada orang datang ke kantor Pemda, ini sama nggak mau tahu, bahkan mereka duluan mau ngurus apa. Itu yang paling sederhana. Jadi menurut saya birokrasi itu senyum, melayani, menanyakan apa yang akan mereka urus ketika datang ke kantor mereka. Yang kedua, kata beliau, reformasi birokrasi itu bukan tumpukan kertas. Oleh karena itu, ini harus berdampak. Karena RB itu Pak Mendagri sekarang masih dikaitkan dengan tukin. Jadi semua orang ngurus RB supaya tukinnya naik, bukan output dan outcome-nya. Ini Pak Mendagri sering ingatkan kepada kita, bahkan ketika Pak Mendagri datang ke daerah-daerah. Yang terakhir, kata beliau, sederhana saja, birokrasi ini diminta untuk lincah, untuk melayani. Oleh karena itu, Kemendagri telah mendorong kepada daerah-daerah agar jemput bola untuk melayani berbagai hal. Ibu dan saya hormati, tentu ke depan ini kita menghadapi perlu ada akselerasi transformasi manajemen ASN menuju birokrasi yang berkelas dunia. Ini Pak Mendagri sering menyampaikan di arahannya. Tetapi Pak Mendagri kita menghadapi dilema-dilema ini. Di satu sisi kita mendorong ASN kita supaya bersaing, melayani era disrupsi dan lain-lain. Tapi gelembung-gelembung honorer terus tumbuh. Ada yang honorer memang kualitasnya bagus di beberapa daerah. Tapi ada honorer yang direkrut karena berbagai macam cara. Yang kemudian setelah itu minta diangkat ASN. Nah ini kalau terus-menerus tentu menjadi tantangan kita semua. Jangan-jangan kalau honorer terus diangkat, ini republik kita jadi republik honorer ini Pak Mendagri. Karena fresh graduate yang per tahun rata-rata kurang lebih hampir 1 juta anak yang lulus, ini tidak akan mendapatkan tempat. Tentu ini tantangan kita semua. Ibu dan saya kaum hormati, yang berikutnya adalah urgensitas netralitas ASN. Berkaitan dengan ketidaknetralan ASN ini tentunya akan sangat merugikan negara, pemerintah dan masyarakat, karena apabila ASN tidak netral, maka dampak yang paling terasa adalah ASN tersebut menjadi tidak profesional dan justru target-target pemerintah di tingkat lokal maupun di tingkat nasional tidak akan tercapai dengan baik. Oleh karena itu kami menyambut baik kegiatan ini, mudah-mudahan kegiatan ini nanti akan berdampak luas, bukan hanya di pemerintah pusat, tapi juga di pemerintah kabupaten kota, provinsi di seluruh Indonesia, di mana hari ini teman-teman hadir secara daring. Saya kira ini saja dari saya. Terima kasih Pak Mendagri, terima kasih kepada teman-teman semua yang hari ini hadir, dan mohon dukungannya. Ini menteri baru Pak Mendagri. Jadi saya ini belum tur keliling karena menguasai keadaan dulu. Saya lagi menyamakan data dengan BKN. Karena kalau menyelesaikan masalah datanya nggak benar, outputnya biasanya tidak benar. Maka berhari-hari sampai malam, kemarin jam 9 malam, saya dengan semua deputi ketemu Pak Bima. Begitu juga ketemu dengan LAN. Karena pelatihannya ada di LAN, kebijakannya ada di sini, teknisnya ada di BKN.
Ini nggak boleh beda, harus satu. Dan data harus sama, tidak boleh data dua. Oleh karena itu kami paralel Pak Mendagri sedang memperbaiki sistem ini, dan mudah-mudahan SPBE, sistem pemerintah berbasis elektronik ini segera juga kami beresin. Kami juga diminta oleh Presiden segera membuat skenario pemindahan ASN ke ibu kota negara. Karena belum beres kami di dalam, saya belum ketemu Pak Mendagri. Tapi minggu depan kami sudah selesai insya Allah, termasuk persiapan DUB Papua dan lain-lain, kami akan duduk banyak dengan Kemendagri. Yang paling akhir Pak Mendagri, output outcome birokrasi ini penting, mumpung ada teman-teman, maka kita berharap nanti Pak Kemendagri, Sakip dan RB ini bisa jadi indikator LPPD Kemendagri. Sehingga bersama-sama. Nah, sehingga dengan begitu misalnya dikasih 2,5 ke RB-nya, sehingga tidak sendiri-sendiri Pak Mendagri. Nah, kalau LPPD menjadi bagian ada di dalam RB dan Sakip, maka teman-teman juga akan bersama-sama karena tunjangan mereka juga kemungkinan besar akan cepat juga bisa dinaikkan kalau RB mereka bagus. Kami kira ini Pak Ketua KSN kemarin ketemu kami juga ngurus RB dan Tukin juga. Saya pikir KSN tidak perlu, ternyata perlu juga kira-kira gitu, karena memang belum optimal dan ke depan akan dioptimalkan kira-kira. Kami kira ini Pak Mendagri dan teman-teman, Pak Ketua Bawaslu, saya senang Ketua Bawaslu ini, jadi optimis terus. Banyak masalah tapi tetap sehat. Ketua KSN, Kepala BKN, dan teman-teman semua, para dirjen, terima kasih, matur nuwun. Saya nanti akan ngopi ke Kemendagri. Karena Pak Mendagri ini pertanyaannya panjang. Kalau nggak siap, kelihatan kita nggak siap. Maka saya teman-teman setelah semua siap, nanti saya ikut ngopi pagi di Kemendagri. Terima kasih para gubernur, para sekda, dan semuanya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi, Santi, Santi, Santi Wallahul muwaffiq lakum bithoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menteri Pan RB atas arahan yang telah disampaikan. Nah, itu dia ya, teman-teman, video lengkap dari Bapak Aswar Anas ya. Ini menjadi pertanyaan baru. Kalau sebelum-sebelumnya beliau selalu mengutamakan kalau sebelum-sebelumnya beliau selalu mengeluarkan statement yang mendukung tenaga honorer, yang berpihak kepada tenaga honorer ya. Kali ini ada statement yang cukup dalam tanda kutip dipertanyakan terkait dengan statement baru beliau ini. Oke, apapun itu kita doakan. Kalau kita lihat sih visi dari Bapak Aswar Anas ini cukup baik untuk penataan Kemenpan RB ya. Semoga kebijakan-kebijakannya nanti merupakan kebijakan yang adil dan baik untuk semua orang. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duluan mau ngurus apa? Itu yang paling sederhana. Jadi menurut saya birokrasi itu senyum, melayani, menanyakan apa yang akan mereka urus ketika datang ke kantor mereka. Yang kedua, kata beliau, reformasi birokrasi itu bukan tumpukan kertas. Oleh karena itu ini harus berdampak. Karena RB itu Pak Mendagri sekarang masih dikaitkan dengan Tukin. Jadi semua orang ngurus RB supaya Tukinnya naik, bukan output dan outcome-nya. Ini Pak Mendagri sering ingatkan kepada kita, bahkan ketika Pak Mendagri datang ke daerah-daerah. Yang terakhir kata beliau, sederhana saja, birokrasi ini diminta untuk lincah, untuk melayani. Oleh karena itu Kemendagri telah mendorong kepada daerah-daerah agar jemput bola untuk melayani berbagai hal. Ibu dan saya hormati, tentu ke depan ini kita menghadapi perlu ada akselerasi transformasi manajemen ASN menuju birokrasi yang berkelas dunia. Ini Pak Mendagri sering menyampaikan di arahannya. Tetapi Pak Mendagri kita menghadapi dilema-dilema ini. Di satu sisi kita mendorong ASN kita supaya bersaing, melayani era disrupsi dan lain-lain. Tapi gelembung-gelembung honorer terus tumbuh. Ada yang honorer memang kualitasnya bagus di beberapa daerah. Tapi ada honorer yang direkrut karena berbagai macam cara, yang kemudian setelah itu minta diangkat ASN. Nah ini kalau terus-menerus tentu menjadi tantangan kita semua. Jangan-jangan kalau honorer terus diangkat, ini republik kita jadi republik honorer ini Pak Mendagri. Karena fresh graduate yang per tahun rata-rata kurang lebih hampir 1 juta anak yang lulus, ini tidak akan mendapatkan tempat. Tentu ini tantangan kita semua. Ibu dan saya kaum hormati, yang berikutnya adalah urgensitas netralitas ASN. Berkaitan dengan ketidaknetralan ASN ini tentunya akan sangat merugikan negara, pemerintah dan masyarakat, karena apabila ASN tidak netral, maka dampak yang paling terasa adalah ASN tersebut menjadi tidak profesional
dan justru target-target pemerintah di tingkat lokal maupun di tingkat nasional tidak akan tercapai dengan baik. Oleh karena itu kami menyambut baik kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti akan berdampak luas, bukan hanya di pemerintah pusat, tapi juga di pemerintah kabupaten kota, provinsi di seluruh Indonesia, di mana hari ini teman-teman hadir secara daring. Saya kira ini saja dari saya. Terima kasih Pak Mendagri, terima kasih kepada teman-teman semua yang hari ini hadir, dan mohon dukungannya. Ini menteri baru Pak Mendagri. Jadi saya ini belum tur keliling karena menguasai keadaan dulu. Saya lagi menyamakan data dengan BKN. Karena kalau menyelesaikan masalah datanya nggak benar, outputnya biasanya tidak benar. Maka berhari-hari sampai malam, kemarin jam 9 malam, saya dengan semua deputi ketemu Pak Bima. Begitu juga ketemu dengan LAN. Karena pelatihannya ada di LAN, kebijakannya ada di sini, teknisnya ada di BKN. Ini nggak boleh beda, harus satu. Dan data harus sama, tidak boleh data dua. Oleh karena itu kami paralel Pak Mendagri sedang memperbaiki sistem ini, dan mudah-mudahan SPBE, sistem pemerintah berbasis elektronik ini segera juga kami beresin. Kami juga diminta oleh Presiden segera membuat skenario pemindahan ASN ke ibu kota negara. Karena belum beres, kami di dalam, saya belum ketemu Pak Mendagri. Tapi minggu depan kami sudah selesai insya Allah, termasuk persiapan DUB Papua dan lain-lain, kami akan duduk banyak dengan Kemendagri. Yang paling akhir Pak Mendagri, output outcome birokrasi ini penting, mumpung ada teman-teman, maka kita berharap nanti Pak Kemendagri, Sakip dan RB ini bisa jadi indikator LPPD Kemendagri. Sehingga bersama-sama. Nah, sehingga dengan begitu misalnya dikasih 2,5 ke RB-nya, sehingga tidak sendiri-sendiri Pak Mendagri. Nah, kalau LPPD menjadi bagian ada di dalam RB dan Sakip, maka teman-teman juga akan bersama-sama karena tunjangan mereka juga kemungkinan besar akan cepat juga bisa dinaikkan kalau RB mereka bagus. Kami kira ini Pak Ketua KSN kemarin ketemu kami juga ngurus RB dan Tukin juga. Saya pikir KSN tidak perlu, ternyata perlu juga kira-kira gitu, karena memang belum optimal dan ke depan akan dioptimalkan kira-kira. Kami kira ini Pak Mendagri dan teman-teman, Pak Ketua Bawaslu, saya senang Ketua Bawaslu ini, jadi optimis terus. Banyak masalah tapi tetap sehat. Ketua KSN, Kepala BKN, dan teman-teman semua, para dirjen, terima kasih, matur nuwun. Saya nanti akan ngopi ke Kemendagri. Karena Pak Mendagri ini pertanyaannya panjang. Kalau nggak siap, kelihatan kita nggak siap. Maka saya teman-teman setelah semua siap, nanti saya ikut ngopi pagi di Kemendagri. Terima kasih para gubernur, para sekda, dan semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi, Om Santi, Santi, Santi Om. Wallahul muwaffiq lakum bithoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menteri Pan RB atas arahan yang telah disampaikan. Nah, itu dia ya, teman-teman, video lengkap dari Bapak Aswar Anas ya. Ini menjadi pertanyaan baru. Kalau sebelum-sebelumnya beliau selalu mengeluarkan statement yang mendukung tenaga honorer, yang berpihak kepada tenaga honorer ya. Kali ini ada statement yang cukup dalam tanda kutip dipertanyakan terkait dengan statement baru beliau ini. Oke, apapun itu, kita semoga kebijakan-kebijakannya nanti merupakan kebijakan yang adil dan baik untuk semua orang. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.